Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Pada hari ini Rabu 25 September 2024. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat sekeliling kita, banyak sekali rumah-rumah yang pagarnya tinggi, kemudian bahkan setiap jendela ada teralisnya. Itu semua diusahakan oleh pemilik rumah supaya dia merasa aman, supaya dia tidak terancam oleh perampok atau pencuri. Apapun usahanya, dia berusaha supaya dia bisa tinggal di tempat yang aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apalagi waktu-waktu ini memang banyak sekali berita-berita yang mengancam keamanan. Sementara mobil atau motor yang sudah di dalam pagar pun bisa hilang. Bahkan rumah yang sudah berpagar tinggi, sudah terkunci, bahkan dipasang dengan alarm atau CCTV pun itu tidak bisa menghindari dari pencuri atau perampok. Keadaan-keadaan tersebut membuat orang-orang itu was-was dan ketakutan, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya untuk melindungi diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita pagi hari ini dari Mazmur pasal yang ke-27, judul perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menghilangkan rasa takut, rasa khawatir karena tidak adanya keamanan di lingkungan kita? Satu-satunya cara, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Judulnya sangat luar biasa, aman dalam perlindungan Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai yang ketiga. Dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah satu hal yang luar biasa, Raja Daud sanggup menyatakan dirinya aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena Raja Daud menyadari bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ayat yang pertama sangat jelas, Raja Daud mengatakan dengan jelas, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Meskipun banyak musuh yang menyerang Raja Daud, meskipun banyak bangsa-bangsa menyerang Raja Daud, Raja Daud berkata, musuhku dan lawanku, mereka sendiri akan tergelincir dan jatuh. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Raja Daud. Raja Daud sangat percaya bahwa Tuhan
adalah penolongnya. Raja Daud merasa sangat aman. Di ayat yang ketiga berkata, sekalipun tentara mengepung aku, musuh-musuhnya mengepung dia, tidak takut hatiku. Bukankah ini luar biasa? Dan sekalipun timbul peperangan melawan aku, Raja Daud berkata, dalam hal itu pun aku tetap percaya bahwa Tuhanlah keselamatanku dan terang hidupku. Saat Raja Daud bergantung kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, dan mengandalkan keselamatannya di dalam tangan Tuhan, walaupun banyak musuh, walaupun peperangan melawan dia, tetapi Raja Daud percaya bersama Tuhan, maka dia aman. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sering kali berperang, berhadapan dengan banyak musuh, Daud mempunyai banyak pengalaman mengenai tempat-tempat persembunyian. Daud sering kali dikejar oleh musuh. Dia harus bersembunyi. Tetapi dari ayat yang keempat sampai yang keenam, kita akan perhatikan bagaimana Raja Daud mengklaim tempat persembunyian yang teraman bagi dirinya. Ayat yang keempat sampai yang keenam dari pembacaan kita Mazmur 27. Mari kita sama-sama perhatikan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang keempat ini adalah satu keinginan Raja Daud di dalam hidupnya. Dia mengatakan satu hal yang kuminta. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya bukan hanya satu kali saja dia menikmati akan hadirat Tuhan. Satu kali dia meminta, tetapi dia menginginkan itu dialami seumur hidupnya. Apakah itu? Yang pertama, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, menikmati bait-Nya. Bukankah satu hal yang luar biasa? Daud meminta satu hal yang bisa dirasakan seumur hidupnya. Ayat yang kelima, ini yang membuat dia bisa menikmati permintaannya yang keempat. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tempat persembunyian yang teraman adalah di dalam hadirat Tuhan. Daud menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Tuhan, sehingga banyak musuh yang menyerang dia, tetapi Daud tetap bisa merasakan bahwa diam di rumah Tuhan, maka dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya yang kudus. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dan akibat yang Daud peroleh saat dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, bukan hanya menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, itu sudah hal yang luar biasa. Tetapi di ayat yang ke-6, bonusnya adalah, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya
Aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Daud mendapat kemenangan di dalam pergumulannya saat dia ada diam di rumah Tuhan, menjalin hubungan yang intim bersama Tuhan, menikmati baitnya, merasakan urapan dan hadirat Tuhan. Maka Daud mendapat kemenangan sehingga dia bisa menegakkan kepalanya. Dan Daud mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Jadi saat kita menghadapi pergumulan, saat musuh menyerang, saat lingkungan kita tidak mendatangkan rasa aman, mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jalin hubungan yang intim kepada Tuhan. Dan nikmati bait-Nya yang luar biasa. Nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Maka kita juga akan bisa berkata seperti Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dan kita mampu mengucap syukur, mengagung-agungkan Tuhan seumur hidup kita. Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka jaminan yang pasti Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dialah benteng kehidupan kita yang selalu berjalan di depan kita. Bukankah ini hal yang luar biasa? Mari Bapak Ibu Saudara, jalin hubungan yang intim kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan seumur hidup. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Kita mau berusaha masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Maka sesuatu yang ajaib itu pasti akan terjadi. Karena Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh mengalami kemenangan saat kami diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Maka kami boleh merasakan satu jaminan yang pasti bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kami tidak takut karena kami mempunyai perlindungan yang luar biasa di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam bait-Mu. Dan kami mau berkomitmen Tuhan, seumur hidup kami mau terus berhubungan intim dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan setiap langkah hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Juru Selamat kami. Tuhan, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, terus andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Maka kita akan beroleh kemenangan. Dan kita akan mampu memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa selalu bergemar. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.